tanpa cukai alias ilegal terus dibidik pemerintah. Kedepan, rokok ilegal akan dilarang beredar sepenuhnya. Produsen rokok ilegal pun diminta untuk mengurus legalisasi bisnisnya. Pemerintah pun berjanji akan berikan tarif cukai khusus. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa saat rapat kerja dengan DPR RI. Purbaya juga memberi waktu hingga akhir tahun bagi produsen rokok ilegal untuk bergabung dengan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Rapikan pasarnya, kita tutup barang-barang kita dari pasar kita dari barang-barang ilegal. Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, kawasan industri KIHP, hasil tembakau KIHT, dengan tarif yang tertentu ya Pak. Sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Desember jalan? Harusnya Desember jalan. Udah mulai. Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Nggak ada kompromi di situ. Berdasarkan data BPS, per September 2025, 816 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan. Sementara pemerintah telah menindak 13.848 kali penjualan dan peredaran rokok ilegal. Kerugian negara pun mencapai 97,81 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Minta jatah preman sebesar 7 miliar rupiah, Gubernur Riau menjadi tersangka. Sementara itu, karyawan swasta bergaji maksimal 6,2 juta gratis naik kendaraan umum di Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi kami juga hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Nata Arman, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid resmi menjadi tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari proyek infrastruktur tahun 2025. Abdul Wahid diduga ancam copot kepala UPT jika tidak setor jatah preman sebesar 7 miliar rupiah. Bahkan Abdul Wahid juga diduga ancam copot kepala UPT jika tidak ada setoran jatah sebesar 7 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Pemerasan dilakukan dengan modus minta jatah uang atau jatah preman terhadap sejumlah pejabat di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur tahun 2025. Modus jatah preman ini diberikan terhadap para bawahannya dengan setoran sebesar 7 miliar rupiah per wilayah.
Jika tidak, Abdul Wahid akan mengancam bawahannya untuk dipecat. Sementara uang setoran untuk Abdul Wahid dikumpulkan melalui tim tenaga ahli dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi termasuk perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia, Inggris, hingga Brazil. Pemirsa, pekerja bergaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa bernafas lega lantaran kini karyawan swasta ber-KTP bisa naikkan transportasi gratis di seluruh Jakarta. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta per bulan, gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain. Di antaranya, ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit, seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan. Tetapi bagi warga di luar Jakarta, tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi. Apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat, cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Pahlawan Nasional, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Rencananya sejumlah tokoh akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, diantaranya adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dan aktivis buruh Marsina. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah aspek pembangunan. Bahkan tidak hanya itu, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim bahwa Soeharto memenuhi sejumlah syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsina juga dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, mungkin nanti kita laporkan ya. Nanti setelah itu ya. Nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015. Semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak, Pak? Memenuhi syarat. Marsina juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya. Yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh. Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan di Cilacap. Ada apa? Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews.